Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di PTE Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini PTE Podcast bakal ditemani oleh salah satu MC baru nih teman-teman, yaitu saya. Nama saya Muhammad Ali Alamsyah, angkatan 25 dari kelas B. PTE. Yes, I am on fire, unstoppable. Nah, pada podcast kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat menarik, yaitu mengenai elektronika industri. Nah, lebih dalam, elektronika industri yang akan dibahas hari ini yaitu tentang robotika dan juga PLC dan juga logik lainnya. Hari ini juga kita akan kedatangan tamu yang cukup spesial, narasumber yang berpengalaman banget di dunia elektronika industri, yaitu Bapak Didin Wahyudin, PhD. Kepada Bapak saya persilakan memperkenalkan diri kepada para penonton. Baik, terima kasih MC ya. Saudara siapa tadi? Muhammad Ali Alamsyah. Muhammad Ali. Ya, perkenalkan nama saya Didin Wahyudin. Saat ini sebagai Ketua Prodi mungkin ya di Teknik Elektro. Tetapi selama ini memang menjadi dosen di konsentrasi elektronika industri di Pendidikan Teknik Elektro. Bahkan secara ini 2 periode sempat menjadi koordinator KBK Elin. Ya, jadi dalam konteks ini kita bisa ngobrol santai lah ya, ngobrol tentang berbagai hal elektronika industri. Iya. Baik dari sisi apa sih itu materi-materi di elektronika industri, bahkan mungkin kita bisa membahas tentang bagaimana karir ke depan bagi seorang mahasiswa Elin. Ya, seru banget ya Pak ya. Oke. Nah, ada pertanyaan sedikit nih. Karena tadi kita juga bakal ngebahas robotika. Kan kita sering lihat nih di film-film itu robot-robot tuh kayak canggih banget tuh, kayak nggak ada mikrofon, kayak nggak ada kontrolernya, nggak pakai remote, tiba-tiba jalan, kayak hidup banget gitu. Itu apakah itu beneran bisa direalisasikan di dunia nyata nggak sih? Ya, kalau kita lihat berita-berita atau yang lebih akademis ya, bagaimana kita bisa mempelajari dari berbagai hasil penelitian, ya dalam konteks sekarang dengan apalagi dengan masifnya teknologi AI, memang sesuatu yang mungkin di dekade lalu tidak terbayang bagaimana robot itu wujudnya. Kalau mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu robot itu ya sepertinya terlihat mesin ya. Iya. Nah, tapi di zaman sekarang mungkin akan sedikit silau lah bahwa ini robot atau manusia ya, karena dari sisi mimik muka misalnya, dari gerakan Lebih maju gitu bentuknya. lebih maju dari kecerdasannya. Iya. Sudah tidak mungkin sih menyamai manusia ya, karena bagaimanapun kita harus yakin bahwa manusia itu ya makhluk sempurna, dalam artian ya kan konteksnya adalah bahwa kita diciptakan untuk jadi pemimpin. Masa nanti kita kalau dunia teknologi semakin canggih dipimpin oleh robot gitu ya, kita yang harus memimpin mereka. Ya, Bahkan kita yang menciptakan mereka gitu ya. Dalam konteks ini bahwa memang secara teknologi baik mekanis ataupun processing ya, teknologi komputer yang semakin maju sehingga bisa memproses berbagai data yang itu menghasilkan satu decision, keputusan yang apalagi ditambah dengan AI-nya gitu ya. Maka seolah-olah bahwa robot ini hampir mirip dengan manusia atau makhluk yang lain ya. Ya, dalam artian secara gerakan, secara respon gitu ya, bahkan mungkin secara respon sosial ya, psikis gitu ya. Bagaimana bisa berinteraksi dengan manusia. Mungkin karena referensinya juga dari manusia ya robotnya. Ya, Cara betul. mengikuti cara kerja dari manusia itu berpikir itu kayak gimana, jadi diikutin gitu ya sebagai referensi mungkin. Ini menarik banget. Nah, apakah membuat robot ini tuh susah nggak sih sebenarnya kalau misalnya bikin yang versi kecilnya gitu? Apa gitu mungkin kalau misalnya orang biasa juga apakah emang bisa bikin? Karena beberapa bulan lalu juga bahkan ada beberapa lomba tuh nampilin, apalagi dari Honda juga mereka punya robot yang emang bentuknya humanoid banget tuh. Apakah orang biasa seperti itu juga bisa nggak sih bikin kayak gitu? Ya tentu namanya manusia kan pada prinsipnya kita dan yang menciptakan robot sekarang sama-sama ototnya, sama-sama makannya gitu ya. Sama-sama manusia lah ya, pasti bisa. Pasti bisa ya. Tinggal bagaimana misalnya mahasiswa yang khususnya di konsentrasi Elin bisa merencanakan dalam istilahnya apa sih learning path-nya gitu ya.
apa sih ya, jalur untuk belajarnya. Dulu waktu Bapak megang mata kuliah di Elin gitu ya, ya sekarang juga masih ada. Masih ya sekarang juga. Itu beberapa proyek mahasiswa itu didorong untuk menghasilkan apa ya, robot-robot sederhana lah. Misalnya apa ya, mahasiswa diminta untuk menghasilkan apa ya, self balancing robot ya. Self balance jadi bisa seimbang sendiri gitu. Betul, rodanya hanya 2 tapi bisa berjalan maju mundur tetapi dia tidak jatuh gitu ya. Kemudian juga ada proyek-proyek yang menghasilkan apa ya, robot beroda untuk sepak bola, dan kebetulan memang mahasiswa yang ya membuat proyek tersebut ya aktif di salah satu UKM robotik, dan bahkan Bapak bimbing itu menjuarai kedua kalau tidak salah. Oh, kedua secara nasional. Regional. Oh, regional ya. Regional untuk lomba robot beroda. Wih, Keren. Kebetulan waktu itu kan kita sebagai host di UPI ya, untuk jadi gini, untuk lomba nasionalnya atau namanya kan kontes robot Indonesia. Oh, yang KRI ya? Yang KRI 2017, dan UPI itu menjadi hostnya waktu itu. Untuk tingkat nasionalnya tidak juara, tetapi untuk regionalnya kebetulan mahasiswa ini sebagai leadernya ya, dan PTE loh ya, PTE 2014 kalau tidak salah itu sebagai juara kedua tingkat regional. Ya, nah, dan tentu saja menghasilkan robot itu tidak harus dengan yang dengan yang biaya mahal, gede banget. Hal-hal yang sederhana kita bisa ciptakan ya. Misalnya minimal membuat robot wheel gitu ya, atau tadi self balancing yang pakai bannya gitu, pakai roda aja. Betul ya, dengan biaya yang lebih murah minimal gitu. Bisa tercapai. Tapi kalau memang konteksnya kita ingin lebih advance, memang harus mengikuti bagaimana perkembangan teknologi robot tersebut ya. Misalnya kan bermacam-macam penggunaan teknologi robot ya, dari mulai yang sifatnya ground, makanya kemudian munculkan ada unmanned ground vehicle, UGP ya, unmanned ground vehicle. Jadi kendaraan-kendaraan yang dia unmanned itu tidak dikendalikan, tidak dikendalikan manusia. Oh, jadi otomatis gitu, otomatis. Iya betul. Tapi istilah unmanned itu sekarang mendapat banyak kritik ya. Jadi karena tidak ada istilah unwoman katanya, sehingga bias gender, maka kemudian UAV, UGP ya, UGP ya, itu diubah, bukan unmanned, uncrew. Oh. Tanpa kru, tanpa pengendali. Itu lebih aman katanya, karena kalau unmanned nanti bias gender, yang woman-nya kok nggak diajak aja. Yang woman-nya berarti tetap menjalani sendiri. Ya ini memang sih lebih kepada feminisme ya. Oh, iya. Yang memperjuangkan hak-hak perempuan ya dalam hal apapun. Sehingga tadi unmanned itu diganti harus uncrew. Oke, kembali tadi ke robotik ya. Jadi ada tadi ya, robot untuk kebutuhan misalnya penanganan bencana, atau robot untuk kebutuhan industri, misalnya untuk ada salah satu alumni kita yang jadi dosen di salah satu universitas di Bandung ya, saat ini sudah kembali dari studinya. Itu proyek risetnya adalah kerjasama dengan industri membuat robot untuk di logistik, di warehouse, di pergudangan. Oh, jadi itu bisa ngatur misalnya ini barang tuh mau ditaruh di mana Betul, gitu. Otomatis betul, itu tuh. otomatis. Dan memang itu kan sudah diterapkan. Ya, kebetulan salah satu mungkin dibilang saudara lah ya. Itu lulusan salah satu universitas di Bandung juga. Bekerja di bidang itu ya, di bidang Si cepat. Oh, yang Tapi ini ya, bukan iklan ya. Bukan ekspedisi. Nah, itu kan di warehouse-nya untuk memilah-milah paket dari kota mana mau ke kota mana, itu kan sudah disortir dengan robot. Oh, itu jadi full otomatis ya? Sudah full otomatis. Tapi ini jadi kekhawatiran nggak sih karena full otomatis gitu bisa menurunkan jumlah lowongan pekerjaan gitu? Ya, ada tentu dalam konteks teknologi ada sisi negatif dan positif ya. Tapi bagaimana kita bisa
memanfaatkan peluang, Hmm. dan juga ya kalau tantangan berarti kita harus menghadapi tantangan dengan lebih struggle gitu ya. Oh iya. Tentu dalam hal robotik juga ya tadi mengefisiensikan produksi, tetapi akan menghilangkan memang sebagian Pekerjaan. pekerjaan kalau pekerjanya tidak siap. Sama seperti kekhawatiran mayoritas bahwa dengan adanya AI akan mengurangi pekerjaan, ya di satu sisi banyak layover ya, banyak bukan pemecatan apa sih ya, penghentian kerjasama dalam hal ya bekerja lah gitu ya. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan peluang, bisa jadi kita kalau paham lebih dalam tentang teknologi bisa mendapatkan atau memperoleh ya peluang-peluang pekerjaan yang lebih baik. Berarti kan itu luas banget ya elektronika industri itu. Luas Sangat sekali. luas sekali gitu. Luas Nah, sekali. kalau misalnya bisa dijelaskan nih elektronika industri itu dalam sebuah kata atau kalimat gitu yang menarik gitu. Elektronika industri itu mewakili sesuatu apa gitu. Ya kalau dari terminologi bahasa ya elektronika industri artinya apa Pak? Terkait apapun yang berhubungan dengan bagaimana proses di industri. Dari mulai yang sangat sederhana, misalnya sistem kontrol industri yang menggunakan komponen-komponen tanpa logic controller ya, tanpa kontrol, sampai teknologi yang bisa diterapkan. Bahkan kan kalau istilah sekarang, dulu kita mengenal istilahnya adalah PLC, ya SCADA, itu pun masih ada. Dalam konteks sekarang, karena teknologi IoT, maka kemudian bergeser menjadi industrial IoT. Oh, itu tuh berubah nama berarti? Ya, sebenarnya ya lebih ke penambahan berbagai fitur-fitur ya seiring dengan berkembangnya teknologi, terutama IoT tadi ya. Iya. Contoh misalnya, kalau 10 tahun, 20 tahun yang lalu, bahkan ketika dulu Bapak belum kuliah gitu ya, masih bekerja gitu ya, di pabrik gitu ya. Itu kan PLC itu kan dimonitor oleh satu dashboard di ruangan komputer lah, berbagai komputer menampilkan parameter-parameter yang diperoleh dari PLC tadi ya, dari RTU-nya, remote RTU ya, remote terminal unit ya. Jadi artinya bagian-bagian yang mengirimkan data itu kita monitor dalam satu ruangan khusus terdiri dari beberapa komputer. Nah, disitulah kemudian terminologi PLC dan SCADA system. Jadi bisa full auto tapi masih bisa dimonitoring gitu, bisa di. Iya, sebenarnya ya artinya monitoringnya terbatas di lokasi itu, di pabrik itu. Jadi selama yang masih cakupan PLC-nya gitu atau maksudnya cakupan si monitoringnya masih bisa di. Iya, jadi gini, kalau konteks PLC dan SCADA di zaman dulu dari RTU di mesin-mesin itu datanya dikirimkan melalui network, melalui jaringan, tapi sifatnya lokal. Sehingga monitoringnya hanya ada di plant production di situ. Di ruangan khusus ya yang berperan sebagai monitoring room. Nah, tetapi dengan internet kemudian itu digeser kan. Sehingga monitoring menjadi bisa di luar area. Lebih fleksibel. Ya, anywhere, anytime lah, bisa lebih banyak ini, sehingga tidak si operator, manajer ataupun bahkan sampai direkturnya tidak harus datang ke ruangan itu untuk memantau bagaimana parameter di tempat pekerjaan. Karena bisa lewat internet ya, jadi ngecek Bisa, langsung tuh sambil misalnya juga. Betul, misalnya si direktur lah ya, atau setidaknya misalnya manajer produksi lah, atau manajer permesin atau bagian maintenance. Itu dia dari rumah misalnya menuju ke tempat pekerjaannya kan bisa sambil memonitor melalui perangkat yang dia pegang. Jadi kayak sistem kerjanya remote gitu ya. Betul, ya itulah konteks dari industrial IoT ya. Menarik banget ya berarti. Berarti tadi kan kalau misalnya di bagian gudang itu kan tadi mohon maaf ya mungkin kayak menutupi pekerjaan, ternyata kalau diperdalam lagi ternyata ada fitur yang seperti itu kan, jadi lebih banyak pekerjaan karena kita bisa mendesain atau juga memodelkannya. Betul. Dan dalam konteks Anda dan rekan-rekan mahasiswa yang lain, tentu ini jadi peluang bagaimana kita bisa mengupgrade ya skill yang terkait dengan elektronika industri tadi. Bukan hanya menguasai PLC-nya, bukan hanya menguasai SCADA sistemnya, tetapi juga menguasai bagaimana teknologi yang melibatkan internet tadi, karena nanti ada hal-hal yang sifatnya tantangan yang lain, misalnya masalah security.
masalah keamanan. Oh iya benar, karena kan ada Ya. beberapa kasus yang lalu juga kalau ada data-data atau sistem yang memang wireless itu Mhm. rawan diretas atau gimana gitu ya, itu kan suka ada. Betul, ya artinya gini, apapun pasti ada tantangannya. Nah, termasuk tadi, yang awalnya data-data produksi misalnya itu hanya dimonitor di lokasi yang ada, kemudian orang keluar masuk mungkin bisa di screening, ya dilakukan screening atau pembatasan-pembatasan. Itu kan kalau sudah ke internet, ya peluang untuk diretasnya sangat besar. Nah, bagaimana misalnya kita bisa memposisikan diri sebagai teknologi entusias gitu ya, Iya, iya. mau fokus di bidang apanya, fisiknya ya, membuat kontrolnya seperti PLC dan sebagainya, Atau ataukah software. kita ke softwarenya, misalnya menyediakan dashboardnya, teknologi webnya, mobilenya, atau ke bagian security, keamanannya, itu sangat besar sekali peluang untuk Dapat kita bisa berkiprah dan menambah skill di bidang itu tuh. betul juga ya. Jadi sebenarnya kontrol itu ternyata kan luas banget ya, dalam sistem software, ada hardware juga. Nah, itu ternyata terbagi jadi beberapa bagian ya di dalamnya. Nah, itu bisa subbagian itu bisa jadi lahan pekerjaan juga. Betul. Karena misalnya misalnya kita tuh pilih fokus di bagian desain webnya nih biar menarik, itu bisa jadi salah satu pekerjaan juga ya. Nah, gitu teman-teman. Ya, dalam konteks sekarang itu sudah multidisiplin ya. Jadi yang mempelajari, yang menguasai sistem mikrokontrol ya, IoT dan sebagainya, embedded system, itu bukan hanya mahasiswa elektro. Ya, Semua orang itu punya peluang ya. mahasiswa informatika, teknik informasi, teknologi informasi, itu pun pasti ada materi-materi yang terkait dengan apa yang kita pelajari di elektronika industri. Karena dasarnya memiliki dasar yang sama mungkin gitu. Ya, jadi kan mereka sebagai programmer yang harus menciptakan atau menghasilkan dashboard ya, aplikasi-aplikasi web ataupun mobile, mereka harus paham bagaimana secara fisik ya perangkat-perangkat yang tadi dikembangkan dari sebuah mikrokontrol atau sebuah sistem tertanam, itu ya harus nyambung dengan dashboardnya tadi, dengan aplikasi-aplikasinya. Seru banget ya, berarti itu sangat luas berarti ya. Kita bisa ngulik banyak hal gitu ya. Kalau di elektronik industri itu kan cakupannya banyak banget. Betul. Nah, tadi itu Bapak ya, kalau misalnya diceritakan, tadi itu ada PLC, terus Bapak juga tadi nyebut tentang IoT. Mungkin kalau robotika mungkin masuknya microcontroller. Nah, itu sebenarnya kan berarti ada sedikit perbedaan atau gimana gitu? Ya, pada dasarnya kan yang terkait dengan elektronika industri saat ini tadi ada perangkat-perangkat yang terkontrol ya, dengan komponen-komponen yang sifatnya biasa ya, dalam artian tidak menggunakan komputasi ya. Oh iya. Nah, itu pasti selalu harus ada ya, dalam konteks yang pengontrolan yang sederhana, yang bahkan yang tidak bisa dikendalikan oleh komputer tadi. Dan ada yang memang harus menggunakan perangkat-perangkat komputasi, artinya di situ ada peran mungkin kalau bahasan ini nanti di mata kuliah sistem mikroprosesor harusnya bisa dijelaskan lebih detail. Bagaimana pembedaan antara apa yang disebut sebagai sistem mikroprosesor dan apa yang disebut sebagai mikrokontrol gitu ya. Oh, Ya. itu tuh sebenarnya jadi beda ya, dasarnya itu ada sedikit perbedaan. Betul, beda. Ya, sistem mikroprosesor artinya terdiri dari, yang pertama tentu ada CPU ya, Central Processing Unit, dengan peripheral yang terpisah dari IC CPU-nya ini. Ya, sehingga harus dikonstruksi, dikemas menjadi satu kesatuan ya, nanti muncul kemudian ada yang disebut sebagai single board komputer gitu ya, atau misalnya ya kita kenal sebagai sekarang laptop ya, desktop dan sebagainya, itu kan terdiri dari mikroprosesor ya, atau CPU lah. Nah, ada juga yang dia dikemas menjadi satu chip ya, satu IC ya. Semuanya sudah lengkap di situ, kita tinggal tambahkan komponen-komponen yang lainnya sehingga kita bisa membuat satu sistem kontrol dengan mikrokontrol tadi. Oh, jadi itu tuh satu kesatuan gitu. Betul. Nah, mungkin menarik banget ya pembahasan ini tuh. Cut dulu. Bentar. Panas pada 30 menit lagi. 30 menit lagi. Ya. Coba lihat pembahasannya masih ada apa lagi.
Beda dari mana? Apa? Nah, itu kan yang pertanyaan. Ini. Oh, Ini ada. oke. Mungkin kita pangkas aja ya jadi ke 20 menitan aja. Berarti ya kalau tanya wajib privasi. Berarti lagi pembahasan berarti. Di HP. Lu apa sih kalau Yuk. ada 5 menit sekali. Kan 20. 15. Berarti 10. Atau yang di itu suka alat-alat gitu. Ya, itu sudah plan udah spill. Itu suka dicolok humas, Pak. Sekarang aja Ya. mahasiswanya banyak yang tidak semangat. Oh, itu biarin nih mau dicoba. Boleh, asal nanti di kontak itu aja ke Pak Riza, ke PLP-nya. Soalnya ada juga yang di sini mau bikin level graph biar lab tuh ada aktivitas. Harus ya. Mulai lagi yuk. Aktif. Ya bismillah. Yuk, ngelah yuk, bisa yuk. Bisa setengah lagi. Bingung aja, deg-degan. Ini waktunya. Kamu dengar? Di situ di Ini jangan banyak ini. Kip. Betul dikit. Karena kalau Bener, HP rumah ini kan Ben. 20 menit. Oke, kita mulai ya sesi selanjutnya. 1, 2, 3. Nah, Bapak ya, kalau misalnya boleh tahu, kan tadi itu ada istilah-istilah tuh tentang periferal, terus juga istilah-istilah lain lah. Nah, itu sebenarnya kan kalau misalnya dibilangnya istilah teknis ya. Kalau misalnya orang awam nih penasaran itu tuh kayak gimana, itu tuh sebenarnya untuk menjelaskannya ke yang awam gitu gimana ya? Kan Bapak dari pendidikan juga nih, pernah ngajar gitu, mungkin pernah ada yang basicnya dari SMA gitu. Mungkin akan ada kesulitan gitu itu biasanya kalau biar gampang mengerti tuh gimana tuh. Menjelaskan apanya ya? Ada apa dari sisi teknologi ataukah dari sisi misalnya aplikasinya atau dari sisi apanya? Misalnya dari sesi penjelasan saat ada istilah-istilah khusus nih, misalnya kayak periferal lah atau apalah ya, gitu. Tentu kan kita punya bahasa Indonesia padanan katanya ya. Iya. Tentu ya kalau misalnya hal-hal yang sifatnya ada padanan kata dan itu sudah umum diketahui ya, kita gunakan bahasa yang sesuai ya. Dan sehingga bisa juga dijelaskan hal-hal sederhana terkait istilah-istilah itu. Tapi Bapak pikir ya beberapa istilah itu tidak bisa kita padankan ke bahasa Indonesia dalam artian akan lebih pas kalau kita gunakan bahasa aslinya. Karena apa? Karena itu kan sudah secara global ya, kita istilah itu kita Karena diakui secara internasional gitu. Betul, sehingga kita ketika mendapatkan update teknologi pun tidak akan susah untuk adaptasi ya. Karena tahu gitu itu ini mah ini gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada istilah-istilah menarik tuh yang kayak apalah PLC juga sebenarnya itu ada kepanjangannya. Apa tuh kepanjangan PLC? Ya, PLC kalau kita istilahkan atau kita kan banyak sekali istilahnya. Iya. Tergantung konteksnya. Kalau PLC itu adalah dalam konteks telekomunikasi ada namanya power line carrier. Oh, jadi beda-beda ya berarti? Beda-beda. PLC dalam konteks telekomunikasi ada power line carrier, artinya mentransmisikan data melalui saluran listrik. Dalam konteks PLC sistem kontrol ya namanya programmable, artinya bisa diprogram. Logic ya, artinya programmable logic control itu adalah kontrol yang kita bisa program ulang ya, sehingga menghasilkan sistem logik untuk mengontrol apapun sesuai apa yang manusia butuhkan gitu ya, untuk industri kah atau kalau untuk kesehatan misalnya atau hal yang lainnya.
gitu. Iya. Jadi gitu guys, kalau kalian mau belajar tentang istilah-istilah tentang elektronik industri nih, mending dipelajari secara langsung karena itu istilah-istilah itu penting karena memiliki arti yang spesial juga. Itu kalau misalnya padanan kata juga gak mungkin juga selalu ada ya. Betul. Jadi harus mending dipelajari, diperdalam. Ya, Nah. misalnya ini ada yang aneh gitu ya. Iya, suka ada Flip flop. Nah, Di teknik digital flip flop diterjemahkan menjadi gulang-guling. Iya benar gitu ya. Jadi kalau ditranslate jadi gulang-guling. Iya, gitu. aneh. Nah, Iya. gitu. Kalau misalnya Bapak ini kan udah lama banget ya di dunia elektronik industri gitu. Pernah pasti kerja di lab juga tuh. Ada peralatan-peralatan yang menarik juga lah di lab ya. Nah itu tuh kalau misalnya boleh ceritain, itu tuh alat yang paling canggih misalnya di lab itu apa misalnya? Ya, di lab Elin itu sebenarnya kita ada berbagai perangkat ya atau apa ya? Ya perangkat praktikum ya ataupun untuk risetnya. Dari perangkat-perangkat itu ada yang memang dihasilkan dari penelitian-penelitian dosen ataupun produk-produk tugas akhir mahasiswa. Oh gitu. Banyak juga yang juga itu merupakan apa ya perangkat yang bantuan dari berbagai lembaga, termasuk yang ada itu ada Punix Contact misalnya, ada beberapa set PLC Punix Contact, ada beberapa plant control system ya, itu hasil riset. Bahkan kalau Anda bisa coba dicek di lab itu ada berbagai perangkat apa ya praktikum sistem mikroprosesor itu hasil karya dosen dan juga dibantu atau beberapa juga merupakan hasil karya tugas akhir mahasiswa. Itu tuh kalau misalnya alat kayak gitu tuh boleh dipakai nggak sih sama mahasiswa? Ya di sekolah tentu ini gitu? boleh ya, tentu boleh, Boleh. tetapi dengan prosedur-prosedur yang saling menjaga lah. Dalam artian perangkat itu kan supaya bisa digunakan secara kontinu oleh adik-adik Biar angkatan. umur pakainya lebih Ya, lama. betul. Ya, maka kemudian harus saling menjaga. Yang pertama tentu saja menjaga dari segi operasi harus sesuai dengan prosedur, menjaga ketertibannya gitu ya. Jadi jangan sampai habis menggunakan lalu tinggalkan begitu Tinggalkan, saja gitu, sehingga betul. perangkat-perangkat hilang gitu ya. Nah, dan Sudah. yang penting nanti koordinasi dengan apa ya dengan yang mengelola laboratorium untuk bisa menggunakannya sesuai jadwal agar tidak berapa ya bentrok lah, tidak ya tidak bentrok dengan jadwal perkuliahan ataupun praktikum yang lain. Oh jadi masih aman gitu ya kalau dipakai tuh. Harusnya aman ya, selama itu tadi sesuai prosedur. Tentu ada panduan yang harus diikuti sehingga bisa menggunakan perangkat-perangkat itu ya sesuai fungsi dan kebutuhannya. Itu kalau misalnya mahasiswa tuh berarti kan berarti pernah tuh dipakai misalnya sama mahasiswa atau pas praktikum. Ada nggak sih kejadian kayak misalnya barangnya tiba-tiba rusak atau salah pakai gitu? Banyak. Gimana tuh? Di mata kuliah Bapak misalnya kayaknya ada sistem mikroprosesor dan sistem tertanam. Itu setiap proyek itu biasanya Bapak support. Dari dana yang diperoleh dari penelitian, Bapak kumpulkan beli berbagai perangkat ya sensor-sensor ya, kemudian mikrokontrolnya dan sebagainya. Setiap proyek itu kan dikembangkan oleh sekelompok mahasiswa ya. Bapak supply kebutuhannya. Tapi memang beberapa ya ini yang jadi catatan, makanya kemudian tadi perangkat-perangkat lab itu kan barang-barang yang mahal yang bisa jadi itu sulit ya untuk memperolehnya kembali ya dalam bentuk yang utuh gitu ya, sehingga harus dijaga. Nah, tadi Bapak ada beberapa hal meminjamkan ke mahasiswa untuk mengerjakan produk tapi kemudian tidak terjaga, akhirnya rusak. Jadi dana sendiri di sana. Ya akhirnya kemudian untuk perkuliahan di semester berikutnya Bapak ambil kebijakan semuanya tidak dapat. Wah, jadi rugi satu. Adik-adik angkatan nantinya rugi. Rugi. Sehingga ketika ingin mengembangkan proyek ya untuk penilaian kelompok itu harus mengeluarkan biaya sendiri untuk memperoleh alat-alatnya. Berarti itu banyak banget ya kejadian-kejadian kayak gitu tuh di lab tuh. Ya disebut banyak juga secara umum mungkin tidak terlalu tidak terlalu mengganggu sih, tapi ya satu dua ada hal-hal yang ini sifatnya justru akan menghambat gitu ya. Oh iya. Penggunaan perangkat-perangkat untuk terutama adik angkatan untuk selanjutnya gitu ya. Sian ya, jadi nggak dapat fasilitas juga yang harus mereka Iya. bisa dapat itu karena rusak jadi nggak bisa pakai. Ya, kita harus sama-sama menjaga lah ya. Jadi gunakan perangkat-perangkat itu sesuai prosedur. Artinya gini, pahami dulu bagaimana karakteristik alat-alatnya,
ya penggunanya untuk apa, dan tentu itu ada panduannya. Terutama yang paling mengetahui adalah ya laporan ya, apa sih PLP ya. Yang bertanggung jawab untuk agar perangkat itu bisa digunakan dalam waktu yang kontinu dan juga masih tetap berfungsi. Nah, kalau kedepannya nih ada rencana nggak sih kalau bisa di Lab Elin bakal ngadain barang baru atau apa gitu? Ya tentu ini nanti tergantung dari kebijakan ya masing-masing prodi dan kebijakan ketua labnya ya. Dalam konteks untuk mendukung perkuliahan ya tentu harus selalu ada penambahan, bahkan upgrade dari yang perangkat-perangkat yang mungkin sudah tertinggal gitu ya. Kebetulan di dalam konteks ini kan nanti di PTE itu Elin itu kan terpaksa dihapus ya. Karena melebur gitu ya. Karena PTE kan sebagai rahimnya melahirkan petoir gitu ya. Sehingga Elinnya kemudian dianggap ya sebagai sebagai yang harus secara perlahan hilang. Tapi kemudian nanti tentu akan ada hal yang sifatnya adaptasi lah. Misalnya dalam konteks mata kuliah di Elin itu nanti bisa di-embedkan, bisa ditanamkan, dimasukkan ke konsentrasi yang lain, ke tenaga listrik ataupun ke telekomunikasi, sehingga mahasiswa selain nanti mempunyai skill di bidang telekomunikasi ataupun tenaga listrik juga harusnya mempunyai skill-skill di bidang elektronika industri. Karena jadi jatuhnya mati bukan menghilang tapi melebur gitu ya. Ya, betul. Jadi ada setiap jurusan tuh kan sekarang jurusan tuh adanya telekomunikasi dan juga listrik tenaga. Tapi itu tuh sebenarnya di dalamnya itu mempelajari ilmu tentang elektronika industri. Betul. Nah, di sini juga mau nanya nih, kalau sistem kontrol pabrik dan juga sistem keamanan rumah gitu juga dipelajari di Elin kan berarti ya? Tadi karena ya untuk kurikulum 2018 artinya yang terakhir sekarang ya angkatan 2023 ya, masih menggunakan kurikulum 2018. Tentu mengenai bagaimana mengembangkan proyek-proyek untuk smart building, smart home itu bisa diperoleh di beberapa mata kuliah yang relevan. Misalnya kalau yang Bapak pegang itu ada sistem tertanam, ya ada aplikasi teknologi jaringan, itu kombinasi ya. Biasanya mahasiswa itu mengambil dua mata kuliah ini dalam waktu yang bersamaan, sehingga proyeknya untuk sistem tertanam itu lebih kepada bagaimana mengkonstruksi sistem mikrokontrol untuk tadi kebutuhan gedung misalnya, untuk memonitor daya listrik, untuk rumah, sistem keamanan dan sebagainya. Kemudian itu juga nanti dikaitkan dengan aplikasi yang mereka kembangkan di mata kuliah aplikasi teknologi jaringan. Misalnya mengembangkan website untuk dashboard untuk memonitor itu. Kayak tadi yang tadi dijelaskan. Iya, berarti itu ada konektivitas, ya ada hubungan antara satu mata kuliah dengan yang lain, menghasilkan satu proyek. Gitu. Bisa gitu. Nah, sedangkan untuk di kurikulum 2024 ya hanya perubahan sedikit lah ya, tapi intinya sih karena ini teknologi IoT itu ya, teknologi sekarang itu kan sudah lintas disiplin. Ya, baik yang telekomunikasi atau tenaga listrik tentu akan sangat maksimal jika juga mereka mempunyai kemampuan ya untuk di bidang IoT. Gitu. Nah, Bapak nih kita mau ngebahas tentang, kan tadi udah banyak banget tuh kaitannya dengan pekerjaan. Benar nggak sih Bapak kalau misalnya jurusan ini tuh bakal malah tergantikan oleh robot katanya? Malah misalnya kita tuh ngedesain robot, dan ternyata robotnya malah jauh lebih pintar dari yang bikinnya gitu. Bakal tergantikan, benar nggak sih? Dalam konteks menggantikan peran manusia tidak mungkin lah ya. Sepintar-pintarnya robot, toh itu hanya mesin. Ya, kalau secara sederhananya dicabut power supply-nya aja udah mati kan. Oh iya juga, itu langsung tewas gitu. Iya betul. Dalam konteks itu ya. Tapi dalam konteks membantu manusia untuk lebih efisien ya dalam hal pekerjaan ini tentu sangat terlihat sekali ya. Misalnya ya mempercepat pekerjaan-pekerjaan, bagaimana misalnya sebagai contoh lah di satu perusahaan otomotif. Zaman sebelum adanya sistem komputer,
ya hanya kontrol-kontrol mekanik dan mungkin kelistrikan biasa itu untuk berganti dari satu lini produksi. Misalnya tahun ini misalnya ya memproduksi apa ya SUV ya, Oh, iya, kendaraan SUV misalnya. Nanti tahun depan mau ganti memproduksi sedan. Itu kalau sebelum era komputasi, sebelum era kontrol dengan komputer, itu berubah dari lini produksi yang satu ke lini produksi yang lain itu memakan waktu ya bisa sampai 2-3 bulan melakukan setting atau apa ya Riset juga. perkabelannya, kemudian kontrolnya harus diubah total. harus diubah. Nah, tetapi dengan teknologi komputer, salah satunya seperti PLC tadi, itu perubahan satu lini produksi ke lini produksi yang lainnya tidak mereduksi waktu untuk lebih cepat gitu. ya lebih cepat. Jadi perubahannya tidak memakan waktu yang lama lagi. Oh gitu. Nah, disitulah maka kemudian ya teknologi ini tentu memberikan benefit bagi kita ya, untuk bisa mengefektifkan, mengefisienkan waktu dan waktu produksi ataupun pekerjaan manusia. Nah, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana kita bisa beradaptasi, bukan hanya menjadi penonton. Makanya kemudian mahasiswa PTE tentu harus bisa mengupdate dan mengupgrade skillnya ya sehingga bisa terus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Nah, kan kita tuh harus lebih beradaptasi. Tadi kalau misalnya kita tuh mahasiswa harus jauh lebih bisa beradaptasi kan. Terus kebiasaan apa yang bisa membantu mahasiswa lebih peka terhadap otomasi dan teknologi tuh? Dalam konteks apa? Konteks beradaptasi. akademik ataukah dalam konteks kehidupan sehari-hari? Kalau bisa kehidupan sehari-hari ada juga berarti. Oke, ya tentu mahasiswa kan harusnya bisa mengatur waktu ya. Kita memahami bahwa SKS kuliah itu kan misal 2 SKS kuliah di kelas, 2 SKS lagi tugas dan belajar mandiri gitu ya. Sehingga sebenarnya 2 SKS itu harusnya belajar 6 SKS still-nya. Harusnya 6 SKS. Iya. Tapi dipangkas. Bukan dipangkas. Ditambahin. Bukan ditambahin juga. Mahasiswa yang harus mengadaptasi. Tapi kenyataannya sekarang hanya mengandalkan kuliah. Di rumahnya atau di kosannya tidak mempelajari secara mandiri. Jadi harusnya diimbangi dengan belajar mandiri juga harusnya. Bukan harus diimbangi, kewajiban itu. Kewajiban. Harus pisahan itu. Iya, 2 SKS itu, artinya 2 SKS di kelas, 2 SKS belajar mandiri, dan 2 SKS tugas. Seharusnya. Nah, itu ya, tentu secara behavior mahasiswa harus berubah ke arah situ. Ya, dan kemudian yang kedua, hindari hal-hal yang tidak manfaat, ya. Contoh, ini kasusnya banyak nih. Ya, gagal lulus karena ternyata game. Oh iya benar sih. Karena habis waktunya karena Habis game. waktunya, betul. Bukannya belajar gitu ya. Kalaupun lulus, biasanya istilahnya lulus kasih seret. Asal lulus. Ya, Karena dan ilmunya tuh jadi nggak nerak gitu kalau bahasa Sundanya mah jadi. iya, dan kita itu kan mahasiswa itu kan sebenarnya diberi amanah oleh orang tua Betul gitu. untuk belajar dan tugas kita adalah menjalankan amanah itu dengan baik. Jangan sampai ya kita atau jangan sampai orang tua menganggap bahwa kita itu sebenarnya mah kuliah bener, begitu orang lain teman-temannya sudah wisuda ditanya kapan wisuda belum sampai kemudian tahu bahwa gagal ternyata. Itu jangan sampai terjadi. Teman-teman jangan ya. Jangan harus amanah, kita tuh mahasiswa tuh diamanahkan untuk kuliah yang benar, harus dapat ilmunya itu benar-benar dapat, betul. Nah, kan tadi itu ada berarti kan secara luasnya itu jadi pilihannya tuh banyak ya, Elin itu. Kalau untuk ada gak tips untuk calon mahasiswa buat yang mau masuk ke Elin gitu ya? Kan tadi bahasannya ada robotika, IoT gitu. Tipsnya untuk memilih di antara itu gitu, fokusnya kemana tuh? Gimana? Ya tentu yang pertama adalah kita itu harus memilih satu bidang ilmu ataupun teknologi itu sesuai passion kita ya. Passion itu apa ya? Minat dan tentu kemampuan. Minat saja diri sendiri gitu. Betul, minat saja tidak cukup ya kalau memang tidak, dalam artian bukan kemampuannya di situ. Makanya kemudian kan secara umum calon mahasiswa itu biasanya harus melewati masa-masa di mana dia
mengorientasi diri ya dengan tes psikologi ya. Di sekolah-sekolah kan ya ada tes Oh, ya. kemampuan akademik, Yang ini tes minat bakat. tes minat Oh, bakat. iya, Nah, benar. di situ memang akan terlihat sebenarnya minatnya kemana dan punya bakat tidak gitu ya. Sehingga jangan sampai minatnya ke teknologi tapi sebenarnya bakatnya bakat bahasa gitu ya. Jadi ngaco gitu. Jangan ya. dipaksakan, nanti jadi Texas. Teknik Teknik sastra. sastra, sastra mesin. Iya betul, ngakunya mahasiswa teknik tapi tidak pernah tahu misalnya elektro lah gitu ya. Ada mahasiswa elektro tidak bisa nyolder. Oh, itu tak ada Ada. fakta Nah, lapangan. itu fakta Texas namanya. Teknik elektro sastra. Jadi hanya status mahasiswa elektro saja. Tapi tidak bisa nyolder. Jangan sampai ya. Makanya kemudian di mata kuliah itu mahasiswa didorong untuk bisa menunjukkan bagaimana sebagai mahasiswa teknik elektro gitu ya. Harus nyolder, harus membuat PCB misalnya dasar-dasar, membuat box-box produk gitu ya. Menggambar teknik dan sebagainya. Itu harus diikuti dan itulah yang menunjukkan bahwa bedanya kita dengan yang bukan bukan teknik. Sebagai identitas juga ya. Nah, Nah, kan ada kalau belajar dari itu kan kita tuh belajar dasarnya itu bisa mengembangkan teknologi lebih jauh tuh. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, kalau 3 tahun ke depan itu, kalau teknik otomasi itu, kita harus mempelajari apa lagi nih? Ya tentu robotik jelas berkembang pesat ya. Kemudian dalam konteks IoT juga. IoT itu sekarang sudah banyak sekali ekspansi kemana-mana. Kita hanya mengenal mungkin Internet of Things. Things itu kan beberapa mungkin ya. Something lah atau. Nah sekarang sudah berubah, sudah IoE, Internet of Everything. Oh, Nah, dengan teknologi AI kemudian muncul IoT. 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 AIoT. Ya, AI of Things. Artificial Intelligence of Things. Oh. Nah, kemudian misalnya dalam dunia kedokteran ya mungkin ada Internet of Medical Things misalnya. IoMT ya. Jadi internet untuk berbagai perangkat-perangkat medis. Ya, monitoring tubuh atau bahkan sampai mungkin mesin hemodialisa, itu semuanya sudah melibatkan teknologi terkini. Iya. Gitu. Wah, udah dari Bapak ternyata sudah tidak terasa. Waktu sudah cepat berlalu nih karena seru banget ya pembahasannya. Nah, buat dari Bapak sendiri nih, punya nggak sih kata-kata buat para penonton sebagai penutup sesi podcast hari ini? Oke. Ya, tentu pesan dari Bapak untuk yang pertama untuk mahasiswa ya sejak awal ya bagaimana bisa mengupdate ya karena gini. Jadi mungkin teknologi begitu pesat berkembang yang bisa jadi tidak tercover di perkuliahan. Maka kita harus mencari informasi yang lebih jauh dari itu. Jadi istilahnya gini ya, akan lebih leading jika kita juga selain kuliah juga ya mengupgrade diri dengan terutama sih dalam sisi akademik ya baca jurnal gitu ya, baca hasil publikasi, mengikuti tren teknologi yang ada. Dan yang jelas tentu kita harus memposisikan ke depan mau mengambil segmen karir di mana. Ya, bukan berarti bahwa kuliah di elektronika industri itu akan menghilangkan peluang yang lain. Beberapa mahasiswa Elin itu ya yang Bapak bimbing banyak diantaranya itu berkarir justru menjadi programmer misalnya. Oh, itu teh. Programmer untuk enterprise system, programmer untuk bahkan kliennya itu sudah global ya. Artinya sudah internasional. Misalnya tinggal di Bandung bekerja untuk perusahaan Singapura. Bahkan ada yang bekerja untuk perusahaan Norwegia. Sampai luar berarti ya. Sampai luar. Ada yang juga untuk Amerika misalnya. Itu Elin ya. Dalam konteks karir di bidang programmer. Ada juga yang memang berkarir ya di bidang yang spesifikasi di industri. Salah satu alumni kita itu menjadi engineer di Nissan di Yokohama. Wish. Di Jepang. Sampai ke Jepang. Betul. Cita-cita banget. Dan sekarang justru berpindah ke perusahaan yang softwarenya itu digunakan oleh Nissan. Karena punya pengalaman di otomotif, di industri otomotif dan softwarenya itu digunakan di Nissan Yokohama itu ya, tentu di semua Nissan ya. Nah, kemudian oleh perusahaan pembuat software itu
karena kamu punya pengalaman di bidang industri otomotif, oke, kita rekrut. Wih, keren ya berarti. Sangat menginspirasi banget tuh. Betul. Satu lagi ya, ada alumni kita juga bekerjanya justru di oil, ya di Norwegia, keliling dia, ya dan sebagainya. Itu untuk mahasiswa. Kalau untuk calon siswa, tentu ya siapkan basic yang cukup untuk bisa berkuliah di pendidikan teknik elektro, ELIN khususnya, agar sukses ya. Jadi jangan sampai tadi minatnya besar tapi bakatnya bukan di situ sebenarnya. Maka harus di-upgrade gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Bapak udah menemani podcast kita hari ini. Itu pembahasannya sangat menyenangkan banget. Karena sangat menarik ya. Dunia robotika, industri, juga lapangan kerja yang sebenarnya ternyata sangat luas tuh sampai ke luar negeri. Ya, kita sudah berada di penghujung acara. Gimana Bapak perasaannya? Ya, artinya gini, kita harus menerima tantangan, teknologi begitu cepat, dan kita harus bisa beradaptasi. Iya. Sebagai penutup, mungkin kita bisa jargon nih buat PT Podcast. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan ya. PTE. Yes, I am on fire.